Apakah yang sudah diperiksa KY seperti apa nih Bang? Kan mungkin kan dia juga melaporkan ke Komisi Yudisial kan terkait putusan ini dia. Bagaimana? Oke. Ya, sebelumnya Paula ini kan melaporkan hakim ya yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian Paula dengan Mbak Im itu ya ke Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu suatu lembaga yang memeriksa etika atau perilaku hakim. Bukan putusannya ya, etika atau perilaku hakim. Sehingga kalau Paula melaporkan hakim ya, ke KY, berarti yang akan diperiksa ini adalah perilakunya atau etikanya. Nah, kemudian Paula informasinya sudah diperiksa oleh KY. Bagus, berarti Paula paling tidak bisa menjelaskan atas laporan yang sudah disampaikan itu perilaku hakim yang seperti apa yang disampaikan ke KY, sehingga nanti KY akan memeriksa hakim tersebut. Nah, biasanya perilaku hakim yang dilaporkan ke KY itu adalah perilaku hakim pada saat persidangan ya, ia menunjukkan ketidakadilan, bersikap tidak adil. Kemudian misalnya hakim marah-marah, ya perilakunya kan begitu kurang bagus ya. Misalnya, kemudian tidak berpihak ya. Nah, kemudian perilaku-perilaku lain yang memang tidak pantas dilakukan oleh seorang hakim. Nah, KY ketika menerima atau memeriksa Paula atas aduannya itu ya, nanti kemudian KY pasti memeriksa hakim. Nah, nanti KY akan menemukan apakah ada perilaku hakim yang menyimpang, yang melanggar kode etik yang dilaporkan oleh Paula ya, atau tidak? Ada atau tidak perilakunya? Kalau ada, nanti pasti hakim itu kena sanksi, kena hukuman. Tetapi kalau tidak ada, ya berarti tidak ditemukan perilaku hakim yang melanggar kode etik. Ya. Nah, jadi menurut saya ini perkembangan bagus, langkah bagus supaya ada kepastian hukum. Jadi jangan sampai viral di media sosial saja, sementara proses hukumnya tidak dilakukan. Nah, jadi kalau dilakukan, ini sudah bagus, Paulanya sudah dimintai keterangan. Nah, sampaikan yang menurut Paula bahwa hakim-hakim itu telah melanggar kode etik, sampaikan dengan bukti-buktinya atau saksi-saksinya. Nah, baru kemudian KY memutuskan apakah ada hakim yang melanggar perilaku dan kode etik hakim atau tidak. Dalam hal ini hakim yang menangani perkara Paula. Berarti nanti kemungkinan dari pihak jaksa juga ada pemanggilan kemungkinan atau gimana? Dari KY nanti pasti setelah memeriksa Paula, ini pasti memeriksa hakim. Ya, hakim yang dilaporkan oleh Paula ini pasti diperiksa juga oleh KY. Nah, jika nanti setelah diperiksa ternyata ada kesesuaian dari keterangan hakim ya dengan yang disampaikan si Paula ya, maka kesesuaian dimaksud misalnya ada perilaku yang menyimpang ya, ada perilaku yang tidak adil ya, ada perilaku yang melanggar ya, maka hakim bisa divonis bersalah atau divonis melanggar kode etik dan perilaku hakim. Tapi jika tidak ditemukan ya hakim nanti tidak divonis bersalah atau tidak divonis tidak melanggar perilaku dan kode etik hakim nanti. Berarti kemungkinan kalau memang terbukti itu bisa jadi pengajuan banding dia, karena kan dia pengen dihapus pada etik, dia tidak kecewa dengan keputusan atau dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak jaksa gitu. Seperti apa nih? Jika hakim yang memeriksa atau mengadili perkara Paula Baim ini terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim, tidak berpengaruh kepada putusan banding ataupun putusan kasasi, tidak berpengaruh kepada putusan pokok perkara, tidak berpengaruh. Yang diperiksa di KY ini hanya soal perilaku hakim. Sementara kalau
perkara pokoknya nanti dibanding sampai kasasi, ya, seandainya sampai kasasi, ini hanya mengoreksi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini salah atau tidak dalam menerapkan hukum, dalam memutus. Itu saja. Nah, jadi tidak ada kaitannya, tidak akan berpengaruh kepada putusan perceraian. Jadi perilaku dan kode etik hakim ini, ya, ketika diputus, ini hanya untuk menghukum personal hakim, tidak berpengaruh kepada putusan perceraian. Berarti Bang Paula tujuannya adalah untuk menghukum kurang lebih menghukum si hakim yang mengatakan dalil-dalil yang dia tidak inginkan. Ya, makanya kalau tujuannya itu tidak terima dengan kalimat-kalimat hakim, ya, atau dianggap hakim itu tidak berperilaku selayaknya hakim, maka melaporkan ke KY itu memang sudah benar, ya. Nanti tinggal pembuktiannya saja. Nah, tetapi kalau terkait putusan itu memang upaya hukumnya ya benar, udah banding. Nanti kalau bandingnya tidak terima juga kasasi, kan, itu udah benar jalurnya. Nah, jadi harus bisa dibedakan, ya. Yang kalau perilaku hakim melaporkannya itu ke KY. Nah, kalau terkait tidak terima dengan putusan, itu upaya hukumnya banding sampai kasasi, sampai PK itu. Ya, Pak, satu lagi. Mungkin biasanya kalau memang terbukti, hukuman apa sih yang didapatkan oleh hakim yang melakukan melanggar kode etik itu? Ya, kalau terbukti biasanya sanksinya itu non palu. Non palu itu hakim tidak bisa bersidang. Misalnya dulu ada Hakim Sarpin, ya, waktu menangani pra peradilan Budi Gunawan, dia terbukti melanggar, ya, kode etik dan perilaku hakim. Ia diberikan sanksi itu non palu, tidak bisa bersidang selama 6 bulan. Paling cuma itu. Tapi itu kan menjadi catatan tuh bagi karir hakim. Itu. Nah, jadi sanksinya itu non palu biasanya kalau terbukti. Terima kasih.